warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Melona, NIM 19022137, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada minggu ini, saya akan membahas mengenai administrasi peserta didik. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai administrasi, dan pada saat ini saya akan membahas atau mengupas secara lebih rinci apa itu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya uswara, tutor, dan instruktur, serta sebagai fasilitator dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, dalam artian sesuai dengan keahliannya masing-masing, yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan sebuah pendidikan di dalam suatu lembaga. Nah, apa itu tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan mengangkat untuk menunjang penyelenggaraan maupun kegiatan pendidikan di seluruh lembaga kependidikan. Lalu, jika begitu, apa jadinya dengan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, atau yang biasa disebut dengan PTK? Seperti yang kita ketahui pada minggu-minggu sebelumnya, administrasi yaitu suatu konsep mengelola, konsep mengatur, suatu proses untuk mengatur aktivitas yang dilakukan lembaga pendidik atau di perguruan tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa artian pendidik atau kependidikan adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya manusia dimulai dari pendidik dan tenaga pendidikan ini diterima di lembaga pendidikan sampai akhirnya PTK ini berhenti atau pensiun. Dan kali ini dalam artian lain, administrasi pendidik dan tenaga pendidikan ini adalah sebuah proses kesungguhan atau kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, serta pengkoordinasian dan pengawasan serta pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, atau biasa juga dikenal dengan PTK. Nah, ini yang akan kita bahas secara rinci, bagaimana proses ADM PTK ini dan seperti apa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu ada pengadaan. Pengadaan ini bisa disebut dengan sebuah proses penerimaan atau proses mencari dan menentukan siapakah calon PTK yang akan kita terima atau kita butuhkan di dalam perguruan tinggi kita atau dalam suatu lembaga yang kita jalankan. Hal-hal yang harus diperhatikan atau kita pelajari yaitu pertama ada pengadaan tenaga kependidikan. Tenaga personil atau tenaga kependidikan adalah proses kegiatan untuk mengisi suatu formasi yang kosong. Dalam arti kata, mengisi tempat
pengawalan kebutuhan tenaga kerja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mengisi tempat yang kosong atau mengisi formasi yang kosong yang sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh suatu lembaga tersebut. Jadi, dalam analisis inilah bisa dilakukan poin yang kedua, yaitu rekrutmen atau penerimaan. Penerimaan ini bukan dengan membuka pendaftaran, bisa juga kita seleksi atau penyaringan. Nah, di seleksi inilah dalam rangka menentukan baik di antara yang terbaik atau baik dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap. Yang pertama ada penyaringan administratif, dan yang kedua ada penyaringan riset atau dengan melalui ujian. Jadi seleksi atau penyaringan ini kemudian akan ditentukan yang mencakup ke dalam 2 tersebut. Selanjutnya ada proses yang kedua, yaitu penempatan. Penempatan ini adalah setelah diterimanya calon-calon pendidik dan tenaga kependidikan tadi di sebuah lembaga. Penempatan adalah sebuah proses di mana mereka-mereka ini ditempatkan atau mereka-mereka yang telah diterima kemudian ditempatkan sesuai dengan latar belakang mereka, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan keahlian mereka, didelegasikan di dalam tugas-tugas, dalam keahlian atau skill yang mereka punya. Jadi apa yang dikerjakan tidak melenceng atau sudah sesuai dengan tujuan dari tujuan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini tadi, sehingga tujuan akhirnya dapat tercapai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya di sini yaitu ada proses orientasi. Orientasi yaitu kegiatan yang harus dilakukan atau dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka para calon yang sudah diseleksi atau yang telah diterima melalui rekrutmen yang panjang itu betul-betul diterima di suatu lembaga. Dengan orientasi juga mereka dapat mengatasi kecanggungan mereka, ketakutan mereka, dan keraguan mereka yang mereka miliki dalam kepercayaan diri mereka, sehingga timbullah yang namanya rasa percaya diri yang tinggi terhadap pendidik tersebut. Dan yang kedua itu ada proses saling percaya sebagai karyawan baru. Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, mereka akan semestinya harus bekerja sama dan dalam suatu lembaga tersebut. Dalam kata lain, orientasi juga merupakan perkenalan PTK yang baru terhadap situasi dan kondisi serta pekerjaan mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa orientasi ini adalah suatu proses. Proses apa? Yaitu ada proses pemahaman kepada peserta atau tenaga pendidik tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan atau yang sedang dilaksanakan. Di mana orientasi ini juga bertujuan untuk
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan gaji ini adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan atau pendidikan satuan pendidikan dalam bentuk material atau uang, atau sebesar apa gaji pokok guru, dan ada beberapa juga tambahannya atau yang gaji tambahan. Yang kedua ada tunjangan. Tunjangan ini dibagi dua, yaitu ada tunjangan tetap dan ada yang kedua tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap yaitu adalah sebuah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur atau kontinu. Dana itu yang dikaitkan dengan kehadiran pencapaian prestasi kerja yang terkait dengan tunjangan jabatan atau profesi dan sebagainya. Dan tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tunjangan tidak tetap. Sebuah pembayaran yang diberikan kepada pekerja yang tidak ada kaitannya sama sekali secara langsung dengan kehadiran atau prestasi atau jabatan dan profesi, melainkan ini seperti uang transport, uang makan, dan uang kinerja dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita tidak membahas kesejahteraan itu saja. Tidak masalah keuangan saja yang didapat oleh pendidik atau tenaga pendidikan, yaitu ada cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada beberapa jenis-jenis cuti, yaitu ada cuti tahunan, ada cuti besar, ada cuti sakit, dan ada cuti bersalin. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, mungkin teman-teman yang ada dalam pendidikan atau dalam bersekolah di suatu lembaga pendidikan, mungkin ada di antara teman-teman atau kakak-kakak yang sedang cuti melahirkan. Kemudian diberikan cuti untuk melahirkan tersebut. Selanjutnya di sini yaitu ada evaluasi PTK. Nah, semua hak atau semua kewajiban yang kita bahas dari awal tadi, yang kita perbincangkan melalui prosesnya, mulai dari diterima sampai diberhentikan atau menjadi pensiun, atau seorang PTK ini, itu seharusnya ada evaluasi dalam prosesnya. Nah, evaluasi ini dalam rangka untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kapasitas atau kualitas segala sesuatu yang terkait dengan PTK ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan atau belum, atau sudah berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan, atau sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini. Nah, dalam proses evaluasi ini seharusnya ada minimal 5W 1H yang ada dalam pikiran kita untuk mengevaluasi kegiatan ini.
kegiatan administrasi peserta didik dan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Peran guru dan dosen yaitu sangatlah besar, yaitu bahwa peran guru adalah bagaimana dan apa yang terjadi